Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada kalimat yang masyhur dari Aristoteles. Sahabat itu sebenarnya satu jiwa yang ada dalam dua tubuh. Nah, ini saya tidak tahu. Mungkin ada kelompok yang punya jargon salam satu jiwa, saya tidak tahu kelompok apa. Tapi itu yang punya Aristoteles sebenarnya. Jadi ini sahabat itu hakikatnya kita ini satu jiwa, tapi tinggal dalam dua tubuh. Katanya lagi, sahabat itu adalah second self, diri kita yang kedua. Dialah yang tahu persis tentang apa dan bagaimananya kita. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau ingin tahu seperti apa sih anak ini, cirinya, gayanya, wataknya, lihat sahabatnya. Nah, dia tidak akan jauh-jauh dari situ. Makanya hati-hati nyari sahabat, karena dia akan dianggap second self kita, diri kita yang kedua. Baik. Ya, ini sebenarnya untuk menegaskan pentingnya persahabatan. Saya lanjutkan. Menarik kalau menurut Aristoteles, relasi persahabatan itu adalah arena kita untuk kebaikan. Ini hubungannya dengan tadi ya, etika. Orang itu tidak mungkin melakukan kebaikan tanpa ada temannya, tanpa ada sahabatnya. Ada banyak sekali kebaikan yang macet kalau kita sendirian tidak punya sahabat. Makanya kalimatnya Aristoteles itu menarik. Persahabatan itu adalah kebajikan dan mengandung kebajikan dan merupakan keniscayaan dalam hidup. Nah ini, tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa sahabat meskipun dia punya semua kebaikan yang lain. Jadi kalau kita tidak punya sahabat, jujur kita tidak ada gunanya, penyayang kita tidak ada gunanya. Apalagi boleh sebut sifat-sifat baik. Saya itu amanah loh Pak, saya itu bisa dipercaya loh Pak, saya bisa dipercaya. Tapi kalau tidak punya teman yang mau mempercayai siapa? Saya jujur loh Pak, kalau tidak punya teman mau jujur pada siapa? Jujur itu kan selalu intensional. Saya jujur tentang apa pada siapa. Jadi ada banyak kebaikan yang itu tidak akan operatif fungsional kalau kita tidak punya sahabat, tidak punya teman. Oh saya itu suka menolong kok Pak jiwanya. Pernah nolong siapa saja? Tidak pernah, saya sendirian terus kok Pak. Loh, jiwa suka menolongmu kan buat apa? Dan ada banyak kebaikan-kebaikan yang itu ya butuh orang lain. Kamu dermawan, itu kan butuh orang lain untuk diberi. Kamu sabar, itu kan perlu orang lain yang mungkin mengujimu atau membuatmu berat sehingga terus kamu sabar. Jadi tidak ada yang tidak perlu orang lain, termasuk dalam kebaikan. Maka kata Sokrates, lo dia niscaya, otomatis kita perlukan kalau ingin jadi orang baik. Bahkan nanti kita itu disebut baik atau tidak baik itu kan dalam rangka komparasi dengan orang lain. Kamu baiklah seperti temanmu ini loh, atau kamu harusnya lebih baik dari temanmu dan lain sebagainya. Jadi persahabatan itu niscaya dan tidak mungkin dia lenyap, kita singkirkan atau kita sisihkan kalau kita ingin jadi orang baik. Bahkan orang yang kaya dan punya jabatan tinggi harusnya lebih perlu sahabat. Kata Aristoteles, apa gunanya kemakmuran kalau tidak ada kesempatan untuk berbuat baik yang ditujukan pada seorang sahabat? Buat apa kamu baik hati kalau tidak ada baik kepada siapa?
Buat apa kamu penyayang kalau tidak ada penyayang pada siapa? Buat apa kamu murah hati kalau tidak ada murah hati pada siapa? Jadi company, teman, sahabat, friendship itu sesuatu yang kita butuhkan, jadi prasyarat untuk kita jadi orang baik. Arena kebaikan. Jadi sahabat kita hakikatnya adalah peluang kita untuk melakukan kebaikan. Inilah teorinya Aristoteles. Jadi jangan disepelekan urusan persahabatan ini. Jangan sombong merasa saya sendirian saja bisa jadi orang baik, Pak. Ya mungkin iya, tapi sangat terbatas. Ada banyak nanti kebaikan yang kamu tidak bisa sendirian. Perlu orang lain. Jadi bahkan kata Aristoteles, apalagi kalau kita orang kaya, apalagi kalau kita punya jabatan, punya status, lebih kita memerlukan orang lain lagi. Jadi persahabatan hakikatnya adalah arena untuk kita melakukan kebaikan. Nah itu kalimat lagi dari buku Nikomacheian Etik. Kata Aristoteles, sahabat itu dukungan bagi yang muda. Dalam rangka apa? Menjaga dari kesalahan. Untuk yang tua, sahabat itu dukungan kekuatan untuk mencegah dari kegagalan. Untuk yang di puncak, yang sedang jaya, sahabat itu dukungan untuk melakukan perbuatan mulia. Jadi di masa muda, kata Aristoteles, sahabat itu punya fungsi ngerem. Dengan adanya sahabat kita lebih terjaga. Kenapa? Karena anak muda itu kan sering meluap-luap. Semangatnya masih tinggi. Nah, dengan punya sahabat yang pas, dia akan terkendali. Karena anak muda itu kan biasanya lebih patuh, lebih asik dengan sahabatnya dibandingkan kalau mungkin orang tuanya atau gurunya atau dosennya yang ngasih tahu. Dia akan sangat malu, dia akan sangat resah, dia akan gelisah kalau tidak cocok, tidak nyambung dengan sahabatnya. Maka sahabat bisa berperan jadi kendali. Sahabat yang pas akan memudahkan kita untuk punya rem yang pakem dalam hidup ini. Maka teman-teman pinter-pinterlah nyari sahabat. Kalau orang tua, sahabat ya orang tua itu ya tenaganya mulai habis, kapasitasnya mulai berkurang. Punya sahabat ini dukungan, kekuatan. Jadi dia bantu banyak. Kalau ada sahabat mungkin bertukar pikiran, mungkin saling memberi utang kalau dia punya sementara aku tidak punya. Pokoknya nambal banyak hal yang mulai susut dalam hidup ini. Dan bagi yang jaya ya seperti tadi, sahabat itu arena kebaikan. Jadi maka teman-teman ini kan masih muda, masih asik dengan sahabatnya masing-masing. Jadikan relasi persahabatanmu adalah arena kebaikan. Boleh dihitung bareng. Yuk kita bareng-bareng ini melakukan kebaikan apa ya? Wah aku tadi baik loh, kamu subuh-subuh tak bangunin terus aku tidur lagi. Ya alhamdulillah lumayan. Lu kan ada kebaikannya. Oh aku peduli loh dengan kamu. Buktinya apa? Kamu punya makanan, ya aku bantu menghabiskan. Buktinya apa? Kamu punya bensin, ya aku bantu menghabiskan. Ayo jadikan arena kebaikan ya bersama. Kebaikan apa yang lahir dipicu oleh sahabatmu, demikian juga kebaikan apa yang bisa lahir dari dia karena engkau yang memicunya. Ini nanti akan jadi kunci bahwa sahabat itu memang arena kebaikan. Bayangkan kalau kita Indonesia yang luar biasa, masyarakatnya beragam ini saling bersahabat semua, itu
mungkin seperti kalimatnya hadis itu. Yasuddu ba'duhum ba'du. Saling menguatkan. Jadi yang sini pinternya otomotif, yang ini pinternya komputer misalnya. Itu kan yasuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Yang ini pendiam, yang ini banyak omong. Nah, yasuddu ba'duhum ba'du. Jadi nggak sepi-sepi amat juga nggak terlalu rame. Nah, ini ya, jadi beda-beda, saling menguatkan, saling mendukung. Ini asik dalam persahabatan itu. Jadi arena kebaikan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.